Halo halo Besti, kembali lagi nih bersama Mimin di sini. Mimin mau nanya nih, bagaimana tanggapan kalian terhadap cerita ini? Dan jangan lupa untuk komen di bawah ya. Bab 63. Setelah selesai dengan urusannya, Lolita kembali ke apartemen Dennis. "Bagaimana dengan keadaanmu?" tanya Lolita langsung duduk di tepi tempat tidur Dennis untuk mengecek keadaannya. "Sudah lebih baik," jawab Dennis lalu membawa Lolita ke dalam pelukannya. Pria itu menghirup rambut Lolita gemas. "Jika kau tidak memaksa, aku tidak akan mengizinkanmu menemuinya," keluh Dennis, sebal. "Dennis," panggil Lolita melihat Dennis sebentar, lah tak mau berdebat lagi. Sudah cukup tadi sebelum pergi menemui Alex, ia harus membujuk pria dewasa yang kelakuan seperti anak kecil ini. "Oke baiklah." Pria itu menjawab sedikit tak rela. Kemudian mereka terdiam. Dennis tidak akan melepaskan Lolita sampai kapanpun. Alex boleh saja memiliki masa lalu bersama Freya, mempunyai kenangan bersama dan memiliki Freya untuk pertama kalinya. Tapi itu sudah sangat lama. Sekarang yang menguasai hati Lolita adalah Dennis. Sudah banyak yang mereka lalui bersama. Dennis sudah berjuang sejak lama. Saat ini ia tidak mau menyerah, ia ingin tetap maju dan memperjuangkan cinta mereka untuk kedepannya. Itulah mengapa Dennis melakukan ini, menjebak Alex dan mengatakan kebohongan pada Lolita. Dennis bukannya takut Alex bisa mengungkap kebusukannya pada Lolita. Tapi ia hanya belum siap menerima kemarahan Lolita. Dennis tahu mendapatkan Lolita dengan cara itu adalah salah. Tapi ia tidak mempunyai pilihan. Lolita sangat berarti baginya, ia bisa melakukan apapun agar bisa memiliki Lolita. Walaupun dengan cara kotor sekalipun. Lolita. Kemudian Dennis melerai pelukan mereka. Pria itu memandang Lolita serius. "Kau akan terus mencintaiku kan? Kau sudah keluar dari kasus ini, aku pun juga. Aku akan keluar dari kepolisian dan menikahimu," lanjut Dennis mantap. Lah tidak akan memberikan peluang bagi Alex untuk memasuki hubungan mereka lagi. Dengan ini ia bisa memiliki Lolita seutuhnya. "Apa?" tanya Lolita langsung termangu. "Liah, ayo kita menikah. Ini memang tak mudah. Tapi aku pastikan tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Entah masyarakat, keluarga atau darah sekalipun. Aku mencintaimu Freya, aku tidak peduli apapun lagi. Aku hanya ingin hidup bersamamu." Dennis menyatukan kening mereka dan menatap Lolita dalam. "Kau mau kan berjuang bersamaku kan?" tanya Dennis dengan nafas yang membutuh. Lolita menatap Dennis. Wajah mereka sangat dekat, lah kembali mengingat flashback tentang masa lalu mereka. Di hari pernikahan mereka, Lolita tak menemukan Dennis. Pria itu menghilang dan saat ia menemukannya Dennis sudah berada di hotel bersama seorang gadis. "Aku sudah menjelaskan semuanya di Singapura, Cynthia adalah teman kampusku. Aku tidak melakukan apapun dengannya," jelas Dennis, menginginkan Lolita untuk percaya padanya. Mata Lolita semakin memanas, tak takut, lah tidak mau kembali ke masa lalu itu lagi. Seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Lolita, Dennis pun segera memegang kepala Lolita dan tetap menyatukan kening mereka. "Aku tahu kesalahanku begitu besar, aku menyesali semua itu Lolita. Maafkan aku." Mata Dennis memerah. Lolita mengingat bagaimana Dennis mengusimnya saat di rumah sakit. "Aku tidak mau melihatmu lagi Freya. Ibuku benar, kau sama seperti Jal ** Ang yang merayu saudaramu sendiri. Aku sangat jijik padamu karena aku pernah mencintaimu. Pergilah, hubungan kita berakhir." Setelah kalimat itu, hati Freya langsung hancur. Freya yang dulu kemudian hilang digantikan Lolita yang kuat dan ** Lang. Sama seperti yang diinginkan Dennis. Yah, jika ada yang bertanya mengapa Freya bisa berubah, maka jawabnya adalah Dennis. Pria itu yang menyebabkan hidupnya hancur, kebahagiaan dan bahkan keluarganya sendiri ia tinggalkan. "Maafkan aku Lolita," Dennis berucap lagi.
Lolita semakin terisak kuat. Masa lalu itu selalu membuat Lolita merasa buruk, seolah menjadi tidak berharga di mata Dennis. Sepanjang ia mengenal Dennis, Lolita tahu Dennis sering membentaknya dan berkata kasar. Tapi waktu itu adalah kalimat yang paling menyakitin yang pernah Lolita terima. Yah, aku salah. Ibuku Fana mencelakai dirinya sendiri. Tapi karena rasa marah dan khawatirku, aku buta dan percaya semua perkataan ibuku. Aku memang bodoh, Freya. Bodoh. Dennis kemudian menangis, mereka berdua menjadi menangis bersama. Kau menyesalinya, Dennis? Asteris tanya Lolita di sela tangisannya, sangat. Kau akan percaya padaku kan? Asteris tanya Lolita lagi. Akan selalu. Jawab Dennis yakin. Baiklah, kita menikah, lanjut Lolita akhirnya. Dennis menangis haru. Pria itu memangkup wajah Lolita dan menghapus air matanya. Terima kasih. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Kita lewati semuanya bersama ya setelah ini. Lolita mengangguk. Kemudian Dennis mengambil cincin di kantung celananya. Lolita ingat, cincin itu adalah cincin pertunangan mereka yang ia buang waktu itu. Bagaimana Dennis bisa menemukannya? Aku menemukannya di depan rumah sakit. Sebenarnya aku mengikutimu waktu itu. Aku merasa bersalah tapi karena egoku yang besar aku pun meninggalkanmu. Dennis masih terlihat menyesal. Aku tahu Lolita, aku bukan pria baik. Aku kekanakan, aku playboy, tidak peka dan bahkan sering membentakmu saat aku marah. Aku sadar telah banyak menyakitimu, tapi apakah bisa aku hidup bersamamu walaupun dengan kekuranganku yang seperti ini? Tanya Dennis lagi. Lolita mengangguk. Aku akan tetap menerimamu Dennis, ucap Lolita, sendu. Dennis pun menyematkan cincin itu di jari manis Lolita. Kemudian setelah cincin itu sudah terpasang mereka berdua pun berpelukan. Aku mencintaimu Lolita, kata Dennis penuh makna. Aku juga, balas Lolita sambil memeluk leher Dennis. Jika ada yang bertanya mengapa Lolita sangat tergila-gila pada Dennis, maka jawabnya adalah pengorbanan. Dennis sudah banyak melakukan pengorbanan, dari mulai meninggalkan karirnya untuk menjadi pebisnis seperti ayahnya hingga meninggalkan orang tuanya demi dirinya. Semua pengorbanan itu belum ada apa-apanya dibandingkan cinta Dennis yang begitu besar padanya. Itulah mengapa Lolita tidak bisa meninggalkan Dennis walaupun ia tahu pemilik hatinya bukan Dennis lagi, tapi orang lain. Lolita melihat pesan masuk di ponselnya, menatapnya lama sampai Dennis yang ada di samping keheranan. Siapa yang mengirim pesan? Tanya Dennis hendak melihat tapi segera ditutup oleh Lolita. Tidak, hanya spam tak berguna, jawab Lolita cepat. Dennis hanya mengangguk dan kembali memakan nasi goreng yang dibuat Lolita. Mulai sekarang ia akan mempercayai apapun yang dikatakan Lolita, sudah berjanji bukan? Sementara Lolita merutuki dalam hati, Alex yang tadi mengirim pesan. Pria itu mengatakan sedang lapar dan belum sarapan pagi. Dan sebelum Lolita membuatkan makanan untuk Alex tidak mau makan. Lolita pun mendumel, bodoh amat. Mau Alex makan atau tidak itu bukan urusannya. Jangan harap Alex bisa mempermainkannya lagi. Lolita kau kenapa? Dennis bertanya lagi saat melihat wanitanya itu mata menekan garpunya bukan memakan nasi gorengnya. Hah? Lolita tersadar dan melihat apa yang ia lakukan. Lolita pun merutuki diri sendiri. Ini semua gara-gara Alex. Tidak, aku hanya berpikir kecap di Amerika dan Indonesia berbeda, jawab Lolita menggaruk pelipisnya yang tak gatal. Walaupun Dennis bingung, pria itu tak melanjutkan. Aku akan ke rumah ayah, ucap Dennis hati-hati. Pria itu menatap Lolita yang juga menatapnya. Mereka harus tahu. Aku akan menceritakan semuanya pada mereka. Cinta kita tidak salah. Walaupun mereka pada akhirnya tetap tidak setuju dengan penjelasanku. Aku tidak peduli, aku akan tetap menikahimu walaupun tanpa restu sekalipun, tegas Dennis dengan penuh keyakinan. Lolita hanya mengangguk. Aku percayakan padamu, balas Lolita. Setelah itu Dennis mendekat dan mengasteris-asteris dahi Lolita lama.
Apapun keputusan mereka, kita harus tetap bersama. Tidak lagi tentang restu, tidak lagi tentang masyarakat, dan tidak lagi tentang darah yang mengalir di tubuh kita. Kita harus menikah dan menjadi satu, ucap Dennis penuh keyakinan. Lolita kemudian hanya menatap Dennis, La juga menginginkan hal sama. Semoga saja tidak ada lagi rintangan untuk kebersarnaan mereka. Sorenya Lolita pergi berbelanja di supermarket, ia bosan menunggu Dennis terus di rumah. Bukan lagi jantungnya terus berdebar-debar karena menunggu keputusan keluarga Dennis, La juga seorang wanita. Menikah tanpa restu rasanya itu tidak baik. La ingin semuanya menerima pernikahan ini, bukan hanya dirinya dan Dennis tapi keluarga mereka juga. Hai. Lolita langsung melotot melihat keberadaan Alex yang di sana. Pria itu langsung memasukkan saus pasta yang sedang pegangannya ke keranjang belanjaan. Sengingatku aku mengirimmu pesan pagi tadi. Hingga sore hari kau tidak datang. Tanya Alex tak percaya. Wajahnya memang datar dan dingin, tapi bagi yang sudah mengenal Alex sejak lama, Lolita tahu pria itu sedang kesal sekarang. Itu bukan urusanku. Kau ingin makan kan? Carilah sendiri, kenapa harus aku yang harus membuatnya? Balas Lolita sewot sambil mendorong keranjang belanjaan untuk pergi dari sana. Alex mengikutinya. Tapi aku tidak bisa makan jika kau tidak memasaknya untukku, ucap Alex. Terakhir kali ia makan saja saat malam itu. Seterusnya ia tidak mau makan lagi. Alex sudah terbiasa dengan masakan Lolita sampai melihat makanan dari restoran lain pun tak membuatnya tertarik. Jangan berlebih Alex. Sebelum kau mengenalku, kau bisa makan apapun kan? Kenapa sekarang tidak? Lolita mendorong trolinya ke arah bagian mie. Dennis sangat suka mie, sebaiknya ia membelinya. Asteris itu dulu. Sekarang tidak, jawab Alex cepat. Sudahlah Alex, jangan menggangguku. Aku sudah bilang kita berakhir. Aku sudah menyerahkan bukti itu padamu. Jadi jangan ganggu aku. Lolita berhenti dan membentak Alex. Beberapa orang ada yang menatap mereka. Tapi Lolita tak peduli. Kau sangat ingin mengkodaku. Tapi itu terlambat Alex. Aku akan menikah. Lolita menunjukkan cincin di jari manisnya pada pria itu. Dennis melamarku dan kita akan menikah minggu depan, jelas Lolita lagi. Seketika hati Alex langsung mencelos sakit. Bagaimana bisa Lolita melakukan ini padanya? La pikir setelah Lolita memberikan makanan waktu itu, wanita itu mempunyai sedikit saja rasa suka padanya. Tapi ternyata tidak. Makan malam itu ternyata hanyalah makanan perpisahan dari Lolita untuknya sebelum pergi. Alex telah salah paham menafsirkan semuanya. Untuk kesekian kalinya Lolita telah mematahkan hatinya. Jangan ganggu aku lagi Alex. Lolita berucap sebelum pergi dari sana. Di balik itu semua, ternyata Lolita menggigit bibir bawahnya sakit. Lolita tidak ingin membuat Alex sakit hati. Tapi ia harus melakukan ini agar Alex sadar posisinya dan tak mengejarnya lagi.